السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang tak henti-hentinya memberikan begitu banyak nikmat, karunia dan kebaikan. Sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini Allah berikan nikmat taufik kepada kita sehingga kaki kita mudah untuk melangkah menuju masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami' At-Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atan minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat selama 40 hari berjamaah dan dia lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan salat berjamaah 40 hari orang itu selalu menjumpai takbiratul ihram imam, tidak masbukin, tidak terlambat, terumpak dengan takbiratul ihram imam. Dan kekuan para ulama uluh nang terumpak atau dianggap menjumpai takbiratul ihram imam adalah ketika imam selesai dari takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram. Entam ada aja sampai deh sunsung bi mara masjid. Cuman takbiratul ihram menunggu imam hendak ruku. Supaya midatahi mendeng gitu ya.
Tun tidak menjumpai takbiratul ihram imamin. Ikhwan para ulama, yang dimaksud dengan orang yang menjumpai takbiratul ihram imam adalah ketika imam selesai takbiratul ihram sampai marak bar. Ikhwan imam itu ya langsung Allahu Akbar. Ini keutamaan ya orang yang sholat berjamaah karena Allah selama 40 hari, selama 40 andau sembahyang berjamaah rutin 5 waktu, tidak maghrib isya mah 5 waktu sendiri ya, maghrib isya subuh zuhur asar selama 40 andau, maka kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kutibat lahu bara'atan, maka dituliskan untuknya 2 pembebasan, mendapatkan 2 pembebasan. Yang pertama adalah bara'atun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini adalah jaminan dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang bisa menjaga sholat berjamaahnya. Dalam hadis tadi disebutkan selama 40 hari menjumpai takbiratul ihram imam, mendapatkan jaminan bebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Begitu juga yang kedua adalah bara'atun minan nifaq, pembebasan dari kemunafikan. Tidak tergolong uluh munafikin kalau uluh teh kawa ma'amalan sembahyang berjamaah karena Allah selama 40 andau tidak terpilihi takbiratul ihram imamin, terumpak dengan takbiratul ihram imam, tidak tergolong orang munafik. Tam uluh munafik tun beratnya balasnya si neraka kare. Di dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada di tempat terendah, di tempat terdalam dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Jalla Jalaluhu berfirman, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Itu orang-orang munafik balasannya kekurang lebih dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, menjaga sholat berjamaah selama 40 hari, jumpai takbiratul ihram imam, balasan bagi orang yang bisa melakukan itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dibebaskan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dan dibebaskan dari kemunafikan dan dari sifat-sifat orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan hadis ini dan memperoleh keutamaan yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, jalankan syariat beliau dan istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair, sebuah kitab yang berisi daftar dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu taala, dengan harapan mudah-mudahan ketika kita tahu bahwa itu adalah dosa besar kepada Allah, ketika kita mengenal ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bagi pelaku dosa-dosa besar,
ancaman-ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mengerjakan dosa besar. Mudah-mudahan kita takut untuk melakukan dosa itu dan berupaya dan berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sampai pada dosa besar yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-kabiratu ar-rabi'ata 'ashara al-kadhibu 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata, dosa besar yang ke-14 adalah berdusta, berbohong atas nama Allah dan juga berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkeramput mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk dosa besar. Dalam berkeramput mengatasnamakan Allah atau mengatasnamakan Rasulullah, berkeramput yang tidak mengatasnamakan Allah dan Rasulnya pun, sekedar berkeramput dengan kawal atau berkeramput dengan kuitan, berkeramput dengan manusia, itu jadi termasuk salah satu dari dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau berkeramput itu mengatasnamakan Allah, berdusta terhadap Allah, berdusta mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dosanya jauh lebih besar hinai, jauh lebih jatuh hinai. Bahkan nanti Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa ada sebahagian ulama yang berpendapat bahwa ada di antara kedustaan atas nama Allah, kedustaan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala nanti akan menyebutkan pendapat sebahagian ulama atau sekelompok ulama bahwasanya di antara kedustaan atas nama Allah atau kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, menyebabkan pelakunya menjadi kafir, menjadi murtad. Dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya arek macam bentukah. Di antaranya kata para ulama, di antara berdusta mengatasnamakan Allah adalah mengatakan bahwa Allah itu memiliki sekutu. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, itu termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwa Tuhan lebih dari ije, itu termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau menyifati Allah dengan sifat yang bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikuaya Allah bersifat etun, padahal Allah tidak bersifat sama itu. Itu termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala aja. Atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Jika berpandar tentang sifat-sifat Allah, ikuaya Allah kekai menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ini juga termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nang itu nang macam sama itu menyebut bahwa Allah memiliki sekutu, menyebut bahwa Tuhan lebih dari satu, kemudian mensifati Allah dengan sifat yang bukan sifat Allah, dengan sifat yang mana sifat itu menunjukkan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala itu sifat-sifatnya semuanya sifat-sifat kesempurnaan. Ketika ada orang yang ketika berbicara tentang sifat Allah, sifat itu menunjukkan sifat naqas, sifat kekurangan, sifat
yang tidak layak bagi Allah dan Allah tidak bersifat dengan sifat itu, ini juga termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau termasuknya di antara bentuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang syariat Allah tanpa ilmu, berbicara tentang halal haram tapi mida meina ilmu ya in. Dan itu katun are si zaman nitah tun. Biasanya area si medsos, media sosial, si Facebook. Bila jadi bepander tentang agama am teh seberataan umpat bepander. Yang mida pigi mengecam pendidikan agamain, nang mida pigi mengecap pendidikan agamain, umpat bepander aja. Dan itu are nang macam itu si zaman kita tuh berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, berbicara tentang halal haram tanpa ilmu, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu misalnya, lalu kikuaya halal sehuang Islam padahal diharamkan oleh Allah, ini termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Di ruang Islam Allah Subhanahu wa taala menghalalkan perkara itu, tapi kikoya itun haram. Ruang Islam itun diharamkan padahal dihalalkan oleh Allah. Ini termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya berbicara tentang agama tanpa ilmu, sehingga pembicaraannya itu keliru, maka menisbatkan itu kepada Allah. Seakan-akan ete ada sehuang Al-Quran, seakan-akan ete ada sehuang hadis Nabi SAW. Nang iucap ya. Ini adalah bagian dari berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang telah lalu, kalau mencontohan beberapa waktu yang telah lewat, di Facebook ada seorang ustadz, memang diustadkan, membuat ribut di Facebook yang mengeluarkan fatwa bahwa manok haram gitu ya. Gaur Facebook. Hanya iya atun mah je kungan manusia atun mah nang peceruman bahwa manok teh haram hukum mengkina ya. Bidaden mulai dari ulama batuh sampai andau iya baucap semete cuman iya amanang peceruman semete. Kan dihalalkan oleh Allah tapi kikuaya haram sehuang agama Allah. Nah ini berbicara mengatasnamakan Allah atau berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari dosa besar. Ini disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dosa besar yang ke-14. Maka berbicara perkara agama ini bukan sesuatu yang enteng. Bukan sesuatu yang enteng. Kalau keliru dosa ya datuh. Kalaupun bujur, misalnya ia berbicara tentang hukum berkaitan dengan hukum Islam. Berbicara ante bida ada ilmuin cuman tebak-tebakan mah. Menurut perasa arepa surang mah. Sekali ya bujur bujur sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan hukum fikih. Itu nikuan para ulama tetap haram hukumah. Tetap haram. Jadi berbicara tentang agama itu mesti ada ilmunya helo hanyar bepander. Tidak kawain sekedar menebak-nebak walaupun bujur tebak aya, walaupun bujur jawab aya, tetap dia telah melakukan dosa. Dan Nabi SAW dalam hadis mengatakan, beliau bersabda, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani berfatwa, orang yang paling berani berbicara tentang halal haram, tentang boleh dan tidak boleh, tentang yang lain-lainnya wajib dan tidak wajib, si huang agama Allah Subhanahu wa taala, uluh nang paling bahanyi menggawi ete ikut Rasulullah adalah uluh nang paling bahanyi terhadap neraka. Dan itu tadi bagian dari berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hantam biasa ya kalau ia berpandar tentang halal haram, hantam yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan ini hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para ulama yang di dalam kitab-kitab mereka berbicara tentang halal dan haram, mereka mengatakan itu berdasarkan ayat dari Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW. Artinya ketika uluh berceruman etun halal, etun haram, itu pasti menisbatnya mara Allah atau mara Rasulullah SAW. Hantam sumber dari syariat itu Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis sabda Nabi SAW, termasuk juga ijma' para ulama dan qiyas. Itu sumber syariat Islam, sumber hukum Islam. Kalau uluh teh bahanyi bepander tentang halal haram, tentang boleh tidak boleh, wajib tidak wajib, sunnah tidak sunnah, tanpa dasar, tanpa ilmu pengetahuan agama yang baik dan benar, ternyata keliru apa yang dia ucapkan, maka dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk dosa besar. Kahampia berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis keceruman kikwaya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara nang inyampai yaitu ternyata hadis palsu. Hadis palsu. Antam hadis apabila itah mihining kikuan uluh ceramah kah, dai kah, khatib kah, kikuya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua yang disampaikan oleh mereka itu tentang hadis itu benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak ada ilmu area mustalahul hadis, ilmu yang menyeleksi tentang hadis. Apakah hadis tun hadis sahih? Jadi pembagian hadis itu dari segi dapat diterima atau tidaknya ada beberapa pembagian. Ada hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang benar dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bujur caam Nabi pigi bersabda semete. Bujur caam Nabi sallallahu alaihi wasallam pigi bepander semete. Itu hadis sahih. Dan are misalnya innamal a'malu binniyat, atau misalnya salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'ah. Ini hadis-hadis ini diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis mereka. Itu hadis sahih. Kemudian ada hadis hasan. Itu derajatnya si pendak hadis sahih, tapi dapat diterima aja masih. Cuman kenapa disebut hadisnya hadis hasan, tidak sampai pada sahih? Kalau sahih ente bujur-bujur otentik, bujur dari Nabi hadisah, tidak diragukan lagi. Nasi pendak ada derajat hadis sahih teh, ada hadis hasan naraya. Ada sedikit kekurangan dari segi uluh nang beriwayat teh hafalaya agak kurang kuat. Kurang kuat hafalaya. Lalu menyebabkan hadisnya menjadi hadis hasan. Kemudian ada hadis dhaif, hadis lemah. Ada hadis lemah, itu lemah bebenaran. Uluh nang beriwayatan hadisnya hafalaya lemah bebenaran. Makanya hadisnya tahu menjadi hadis dhaif. Hadis dhaif. Kemudian ada yang keempat, itu disebut dengan hadis maudhu', hadis palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mida pigieun beucap samete. Nabi sallallahu alaihi wasallam mida pigieun bersabda samete ki kuaya ketika ia menyampaikan dengan uluh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kakai. Padahal mida sabda Nabi etun kalau ia ketawa ya bahwa ete hadis palsu, kemudian tetap inyampai bi dan ia menyebut ete sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka uluh tun telah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling are mahawi hadis palsu tun uluh Syiah, aliran Syiah. Contoh di antara contoh hadis palsu yang dibuat-buat oleh orang Syiah dan mereka nisbatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi mina pigieun beucap samete, hadis tentang keutamaan nikah mut'ah. Dihuang keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, dihuang madhab pikih nang epat teh, nikah mut'ah tun hukumah haram, mida tahuin. Nikah mut'ah teh kawin kontrak. Kawin sampai waktu tertentu. Ije bulan. Jadi ije bulan teh paham kontrak ah? Tidak berstatus suami istri am. Itu kawin kontrak.
Ahlus sunnah wal jamaah kawin kontrak hukumnya haram. Tapi orang-orang Syiah membolehkan kawin kontrak, bahkan elen mahawi hadis-hadis palsu tentang kawin kontrak teh, tentang keutamaannya, tentang fadilatah. Di antara hadis-hadis palsu tentang keutamaan nikah mut'ah nang ihawi elen Syiah. Dan elen menisbatnya marak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuan uluh Syiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa atau man tamatta'a marratan, barang siapa yang nikah mut'ah sekali, kana darajatuhu ka darajatil Husain alaihi salam, maka kedudukannya seperti kedudukan Sayyidina Husain alaihi salam. Itu teh kikuanelen hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aweh nang pigi sekali nikah mut'ah, maka derajatnya kedudukannya sama dengan kedudukan Sayyidina Husain. Itu palsu. Bila pigian Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap sama itu, hawian ulu Syiah. Tamain makailan mahawi nang macam itu supaya mendorong pengikut-pengikutnya supaya hendak nikah mut'ah itu, supaya hendak kawin kontrak. Misal nang lain, man tamatta'a min imra'atin mu'minah, barang siapa yang nikah mut'ah dengan seorang perempuan mukmin, dengan perempuan yang beriman, faka'annahu zaral ka'bata sab'ina marrah. Itu hadis palsu jahawian uluh Syiah. Ikhwan elen Syiah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa nang nikah mut'ah atau kawin kontrak dengan uluh bawi yang beriman, maka pahalanya seakan-akan ia ate ziarah marak Ka'bah 70 kali. Ayo. Tun hawian elen Syiah. Hadis palsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pigin mau ucapan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pigin bersabda sama itu. Nah itu gawian elentun mahawi hadis palsu sama itu. Kemudian menisbatnya ya marak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagian dari dosa besar. Hukum meriwayatkan hadis palsu unte haram kalau bukan untuk menjelaskan kepada orang banyak. Tapi kalau kikuan itah etun hadis palsu, dan tujuan menceruman mara uluh are bahwa hadis etun hadis palsu. Tentu tahu bi. Antam tujuannya menjelaskan kepalsuan hadis teh. Tapi kalau meriwayatkan hadis teh menisbat ya mara Nabi, bukan untuk menjelaskan kepalsuan hadis itu, maka hukumah termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Are nang ihawi helen Syiah teh. Di antara ya hendai mantamat ta'amarratain, barang siapa yang bermut'ah atau kawin kontrak 2 kali pigi. Kawin kontrak sekali, kawin kontrak hendai sekali. Dikuaya darajatuhu kadarajatil Hasan alaihi salam. Kedudukannya sama dengan kedudukan Sayyidina Hasan alaihi salam. Itu hawian elen. Sekali ini sama dengan kedudukan Sayyidina Husain. 2 kali sama dengan kedudukan Sayyidina Hasan, 2 kali kawin kontrak, 3 kali kawin kontrak sama dengan kedudukan Sayyidina Ali, 4 kali sama dengan kedudukanku kawan Nabi, kawan elen. Itu hadis palsu elen berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ini contoh hadis palsu hawian elen Syiah. Masih berkaitan dengan kawin kontrak tunja, kawan elen. Nabi sallallahu alaihi wasallam bigi bersabda, ma min rajulin tamatta'a, tidaklah seorang laki-laki melakukan kawin kontrak, tsummaghtasala, kemudian ia mandi junub. Jadi kawin kontrak teh berhubungan suami istri, kemudian ia mandi junub, kekuanelen khalaqallahu 70 malakan min kulli qatrati ma'in yataqataru min jasadihi yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dikuanelen Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki yang kawin kontrak kemudian ia mandi junub, maka Allah akan menciptakan dari setiap tetesan banyu dari badai teh 70 malaikat yang akan memintakan ampun akaya sampai andau kiamat kare. Tuh benar pahalaya menurut elen teh. Padahal palsu hadisah. Antam sehuang madhab ahlu sunnah jadi haram hukum nikah mut'ah tuh atau kawin kontrak tuh. Dan itu teh are praktek si daerah Jawa Barat khususnya.
di daerah puncak kan nih. Hantam memang are uluh dari luar negeri dan Arab, dari Iran segala macam teh nang marakani gauluh bawi sekali imbaho menikah mut'ah kawin kontrak. Nah itu contoh berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, dan memang para ulama menyebut orang yang paling banyak memalsukan hadis berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang Syiah. Tapi dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah ada acak. Makanya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala beliau menulis kitab beliau Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadith Al-Mawdu'ah. Kitab hadis nang isinya kumpulan hadis-hadis maudhu. Beliau mengumpulkan dan mengatakan bahwa itu adalah hadis-hadis palsu. Ngumpulan Imam Suyuti. Hadis-hadis palsu yang beredar di dalam kitab beliau Al-La'ali Al-Masnu'ah tadi. Di antaranya ada nang lain hawian uluh Syiahin. Hawian uluh nang mengaku ahlu sunnah wal jamaah bi. Di antaranya al-haditsu fil masjidi ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab, atau kama ta'kulun narul hatab. Al-haditsu fil masjidi ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Artinya pepander si masjid ete tahu mengkinan kebaikan sebagaimana apui mengkinan kayu bakar. Ayo mun mau umpat hadis itu ndak kawa pepanderin si masjid. Tuni kem si masjid. Pepander si masjid nihau pahala. Tapi ikuan para ulama ini hadis palsu. Hadis. Nah, nang macam itu berdosa atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak ancaman. Makanya kita akan membaca ancaman-ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Azza wa Jalla wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Qala Al-Hasan humul ladzina yaquluna in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu wajah-wajah mereka akan menghitam. Dikikuan Allah, pada hari kiamat nanti wahai Muhammad, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, orang-orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, bau nelentun akan berubah menjadi bebilem. Dan kikuan para ulama mengomentari ayat ini bahwa wajah yang akan menghitam itu akan menjadi tanda orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Itu balas saya kare pada hari kiamat. Maka bila terumpak uluh bau ya bebilem, maka waktu belum teh pigi menggawi dosa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ganjaran Allah, itu balasan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang berani mengatasnamakan Allah tapi berdusta. Dibuat hitam wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, termasuk kata beliau di antara makna dari ayat ini tadi, orang-orang yang berdusta atas nama Allah yang wajahnya kelak akan menghitam pada hari kiamat adalah orang yang berkata, amun yaku hendak menggawi inggawiku, amun yaku hendak mida inggawiku. Artinya ia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang terjadi dalam kehidupan si huang dunia itu, yang akan terjadi itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah, bukan kehendak kita. Tapi uluh kikuan Sayyidina Al-Hasanul Basri nang baucap, amun yaku hendak inggawiku, amun yaku humbi hendak mida inggawiku. Artinya ia menafikan masyiah Allah, menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah. Tapi ia menisbatnya mara arepa suranga. Tunte kikuan Al-Imam Al-Hasanul Basri termasuk ca uluh nang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehuang surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala melajar itah. Setiap kali hendak melakukan sesuatu teh elak langsung dapit yaku menggawi etun. Tahan dapit yaku menggawi etun. Ela semeteen. Kuan Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah.
Jangan katakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukannya besok. Ini pun itah nang hendak inggawi itah dapit. Nang hendak inggawi itah dapit ialah langsung dapit aku menggawi itu, dapit aku menggawi itu, tahan dapit aku menggawi itu. Tapi insyaallah dapit aku melakukan itu. Insyaallah tahan dapit aku melakukan itu. Itu nang ilajar hi Allah Subhanahu wa taala sewang surah Al-Kahfi tina. Sama ete ikwan Allah cara. Amun langsung dapit yaku melakukan itu. Tahan dapit yaku melakukan itu tanpa mengucapkan insyaallah, itu ente menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan itu termasuk orang yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kelak pada hari kiamat bau ya ihawihi Allah Subhanahu wa taala babilem. Kelihatannya sepele mah. Tapi itu ndatuh sebujur sehwang Islam. Tamin. Entam segala sesuatu yang terjadi tidak terjadi kecuali sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kawai nitah bepasti. Tidak kawai nitah bepasti. Itah hendak menggawi Cuman kalau Allah midah hendak, tidak terjadi. Maka ya ilaam langsung baucap, amun yaku hendak, yaku menggawi ite. Amun yaku hendak, tidak inggawi gue. Tapi di ucapan insyaallah. Yaku menggawi itun, insyaallah yaku mengerjaan itun semete cara supaya itah tidak tergolong uluh nang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala yang balasannya kata Allah pada hari kiamat nanti wajah-wajah mereka akan dibuat menghitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnul Jauzi fi tafsirihi wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama'i ila anna al-kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih kufrun yanqulu 'anil millah wa la raiba anna al-kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih fi tahlil haramin wa tahrimi halalin kufrun mahdun wa innama sya'nu fil kadhibi alaihi fima siwa dhalik. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau menyebutkan beliau bahwa sebahagian ulama, sekelompok ulama berpendapat bahwa berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat menyebabkan orang yang melakukan itu menjadi kafir, keluar dari agama Islam. Ada kedustaan yang mengatasnamakan Allah, kedustaan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Contoh yang mengatakan Tuhan telu, itu tidak diragukan lagi. Itu kan termasuk berdosa atas nama Allah. Allah berceruman sewang Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Tuhan te ije magi kon Allah. Lalu ki kuaya Tuhan telu. Itu kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Perbuat itu berdusta mengatasnamakan Allah dan menyebabkan orang itu keluar dari Islam, menjadi kafir. Atau mengatakan Allah memiliki sekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah, syirik kepada Allah termasuk berdusta aja. Allah berceruman tidak ada sekutu bagi Allah, lalu kaya ada sekutu bagi Allah. Mengatasnamakan Allah ini menyebabkan orang itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada aja bentuk-bentuk kedustaan atas nama Nabi Muhammad yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Seperti membuat hadis untuk menghalalkan yang haram seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Dan mahawi hadis tentang keutamaan kawin kontrak, keutamaan nikah mut'ah. Tujuannya supaya menghalalkan nikah mut'ah yang sebenarnya di dalam syariat Islam diharamkan oleh Allah. Dihalalan lain, maka yang semacam ini berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad dengan membuat hadis palsu, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam menjadi kafir. Lalu kikuan beliau, la raiba annal kadhiba 'ala Allah wa 'ala rasulih fi tahlili haramin wa tahrimi halalin kufrun mahdun. Tidak diragukan lagi bahwasanya berdusta mengatasnamakan Allah, berdusta mengatasnamakan Rasulullah untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu adalah termasuk perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan pelakunya menjadi kafir, menjadi murtad. Saya bahaya berbicara tentang agama tanpa ilmu.
Kuaya itun sehuang Islam halal, padahal diharamkan sehuang Islam. Maka apa yang dia ucapkan kalau dia tahu ketawa ya bi Islam mengharamkan itu. Lalu kuaya Islam menghalalkan. Berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, ini menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Sebaliknya, kuaya etun sehuang Islam haram, padahal ketawa ya bi Islam menghalalkan itu. Maka orang yang mengatakan Islam mengharamkan itu tadi, padahal Islam menghalalkan, dia telah melakukan kedustaan atas nama Allah, atas nama Islam, atas nama Rasulullah, dan itu menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Jadi, ikhwan beliau, ada kedustaan atas nama Allah dan Rasulullah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya," barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah. Mahawi hadis palsu nah. Sama nang inggawi orang-orang Syiah tadi, atau orang-orang yang membuat hadis palsu. Elen nang mahawi hadis palsu ente kadang-kadang hawi anelen surang, jadi merangkai kata-kata suranga huang bahasa Arab, lalu hawi sanata dari fulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bikin ucap semete. Kuaya itun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia dapat kata-kata hikmah misalnya. Ini contoh lain yang kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berucap seperti itu. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Dengan redaksi semete Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda pigien bersabda semete. Nah, kalau nang macam itu kan termasuk kata-kata bagus, isinya memang bagus dan sesuai dengan hadis Nabi nang lain. At-tahuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Hampir semakna dengan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Cuman dengan redaksi an-nadhafatu minal iman kemudian dinisbatkan kepada Nabi, ini kata para ulama adalah berdusta atas nama Nabi, memalsukan hadis kemudian menisbatkannya kepada Nabi. Dan ini diancam oleh Rasulullah. Kawan Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, mahawi hadis palsu nah. Biceruman ete Nabi nang berucap sama ete, Nabi nang bersabda sama ete, maka balas saya kawan Rasulullah, bunyalahu baitun fi jahannam, maka akan dibangunkan untuknya rumah di dalam neraka jahannam. Berat. Hati-hati, perlu inyeleksi hadis. Tidak asal ada Allah biceruman etun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung kita percaya. Dan kita karih menyampai maraulu, ternyata hadisnya tidak bujuren, tidak termasuk hadis sahihin atau hadis palsu. Maka perlu hampir hadir ke majelis ilmu, insek dengan para ulama, tinggal siwang buku-buku para ulama, siwang buku-buku hadis para ulama. Buku-buku hadis lengkap, ada Sahih Bukhari. Sahih Bukhari isin hadisnya sahih sendiri ya, bujur sendiri ya, enggau siwang ete. Itu nam cara itah si zaman itah tuh semakin nyaman kalau para ulama batu untuk meneliti apakah hadis teh benar-benar sahih atau hadis teh tidak bujuren, harus menguasai ilmu mustalahul hadis. Cara elen menyeleksi hadis. Kalau itah katun jadi ihawi para ulama buku yang mengumpulkan tentang hadis-hadis Nabi. Ihawi para ulama ada kitab Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Daud, ada Jami' Imam Tirmidzi, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah. Nah, ketika kita mening hadis, tinggal seuang kitab-kitab hadis teh. Atau tidak awak menggawa surang abe insek. Gigi uluh menyampaikan hadis, kakai bujurnya ambai hadis. Ela sekedar ikuan uluh itun hadis lalu itah langsung percaya bahwa itu hadis. Para ulama menyebut ya, di antara ciri-ciri hadis palsu disebutkan oleh Allah yarham Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, ikon beliau di antara hadis-hadis palsu teh, di antara ciri-ciri ya, kalau ada ije amalan yang pahala ya tunte, yang ganjaran atau keutamaan itu datuh bebenaran, padahal gawe ya sepele mah. Itu teh ciri-ciri hadis palsu. Gawe ya pekerja ya sepele, tapi ganjar ya tidak memudah.
Itu ngikon beliau di antara ciri-ciri hadis palsu. Perlu nang macam itu itah tak ketahuan ciri-ciri hadis palsu. Supaya mida asal terima karhi nyampein deh mara ulu, mara keluarga kah, mara anak, mara sawe misalnya. Tapi ternyata nang nyampein teh hadis palsu, maka termasuknya itah kareh ada hadis kikuan Nabi menyebutkan bahwa orang yang meriwayatkan hadis dariku dan ternyata dia tahu itu bukan hadis, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang berdusta atas namaku. Uluh nang mahawi atena, mahawi hadis palsu teh yang pertama, kemudian ia nang menyampaikan kati ini termasuknya berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara ganjaran uluh nang berdusta atas nama Rasulullah, penceruman bahwa itu hadis sabda Nabi padahal lainin hadis-hadis palsu, kikuan Rasulullah akan dibangunkan untuknya nanti rumah di dalam neraka jahanam. Mahawi humaam si huang neraka. Mahawi huma si huang neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kadzaba alayya muta'ammidan." Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja. Ketawa ya bi itu hadis palsu. Jadi jelasan uluham itu hadis palsu. Nyampai ya mara uluh lain. Kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ketawa ya bahwa itu hadis palsu. Kaya Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Memboking tempatnya di dalam neraka. Jadi booking ukanam si huang neraka kan nih kalau bahanyi menyampaikan hadis palsu berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hindai tentang masih berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad, kikuan beliau, man rawa anni hadisan, barang siapa yang meriwayatkan dariku satu hadis, wa huwa yara annahu kadzibun, dan dia tahu bahwa hadis itu palsu, bahwa hadis itu dusta, tapi tetap riwayat tapi marak kawala, marak keluarga, marak uluh lainnya nyampai terus ketawa ya pigi mihiningan bahwa hadis itu palsu, maka kikuan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ahadul kadzibain, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang telah berdusta atas namaku. Yang pertama uluh nang mahawi uluh nang memalsukan hadis teh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ia nang menyampaikan hadis teh kanikati. Ia nang meriwayatkan hadis teh mara uluh lain. Termasuk sama. Yaitu sama dengan uluh nang mahawi hadis palsu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadziban alayya, sesungguhnya berdusta atas namaku ikon Rasulullah, laisa kakadzibin ala ghairi, beda samain dosanya dengan berdusta atas nama uluh selain aku. Makanya ikon kula anda berdusta atas nama uluh lain gin selain Rasulullah, itu dosanya jadi dosa besar. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar ini. Bahkan ada kikuan al-Imam Ibnul Jauzi yang bisa menyebabkan pelaku keluar dari Islam menjadi kafir. Dan suang hadis itu nikon Rasulullah, sesungguhnya berdusta atas namaku ete mida samain dosanya dengan berdusta atas nama selain aku. Artinya berdusta atas nama Nabi Muhammad tuh dosanya jauh lebih datuh hindai, jauh lebih besar hindai daripada berdusta atas nama orang selain Nabi Muhammad. Kemudian ngikon Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, dia tahu bahwa itu hadis palsu, tetap dia sampaikan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqul anni ma lam aqulhu, barang siapa yang berkata dariku yang tidak aku katakan, barang siapa yang mengucapkan ucapan dan dia menisbatkannya kepada aku sementara aku tidak mengucapkan ucapan itu, kikuan Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di dalam neraka. Jadi ancaman itu neraka sendiri ya. Uluh nang bahanyi sama itu jadi adam, jadi siapa muka ya sehuang neraka kareh kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itah kawa menjaga nyame itu supaya tidak bermudah-mudah dalam menyampaikan sebelum itah benar-benar mencek habujur-hujur.
Sebelum kita memeriksa bujur-bujur supaya tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah yang ancamannya semuanya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.